Jadi ketika dia antang-antang ngepump gitu, soalnya ada isu dia mau di listing di Binance, nah, tiba-tiba ada kejadian namanya yang flash loan exploit. Jadi sebenarnya Malam teman-teman, kita ketemu lagi di acara Investor Crypto bareng saya Alvin. dan saya ada di investor crypto, tidak buka jasa kelola dana, tidak buka paket premium. Semua itu hanyalah penipuan. Kita hanya buka apa, Pin? Grup Telegram saja. Oke, sip. Oke. Kita mau bahas apa malam ini? Ini kita mau bahas tentang kejadian luar biasa kemarin ya, bukan kemarin ya, hari Jumat kalau nggak salah. Si ini, kalau teman-teman tahu kripto namanya Pancake Bunny. Pancake Bunny ya teman-teman. Ya. Gue sambil share aja ya. Si Ya. Pancake, gue sendiri punya portofolio Pancake ya. Nih, gue lagi antang-antang nih tanggal 20 nih. Harganya itu dulu, jadi si Pancake itu kan gara-gara BTC turun ya. Gue terus terang gue pergi beli di harga tinggi kan si Pancake. Kalau misal gue sampai 400-an, $400. Terus gara-gara si BTC turun sampai 100-an. Jadi si Pancake Bunny itu lagi turun itu, tiba-tiba naik. Tiba-tiba naik kan ini nih, lihat nih. Ya. Tanggal 20 tuh naik, tiba-tiba ada ngepam nih, set, ada isu ini. Di Twitternya si Pancake Bunny itu katanya dia lagi explore ini listing, salah satunya di Binance gitu, makanya ngepam kan tuh dari 100 jeder ngepam lagi gitu sampai 240, walaupun gua masih rugi itu di sini. Jadi ketika dia antang-antang ngepam gitu, soalnya ada isu dia mau di listing di Binance, nah, tiba-tiba ada kejadian namanya yang flash loan exploit. Jadi sebenarnya si tiba-tiba jatuh harganya dari 238 langsung ke, bahkan sampai ke $1 dari 200, bayangin. Nih, lihat aja grafiknya ceder turun $100. Tiba-tiba gua lihat, hah, ini kenapa sih Pancake Bunny? Gua lihat udah $10. Gua tuh udah lihat, hah, gila, dari 200 sudah jadi $10. Itu terjadi flash crash kayak gitu. Itu gara-gara terjadi namanya flash loan exploit. Sebenarnya bukan di hack sih si Pancake Bunny-nya itu gitu. Nih, kita lihat ya. Si ini. Nih, si Bunny itu kan buat teman-teman yang belum tahu, Pancake Bunny itu kan buat yield farming gitu. Jadi teman-teman bisa deposit ya, atau teman-teman bilangnya staking lah secara umum. Nah, itu bisa staking Bunny, dapat cake gitu-gitulah, macam-macam nih. Kita tinggal masukin ke produknya aja, ke eh, vault-nya itu gitu. Nah, Ya. tiba-tiba harganya bayangin dari $200 gitu sampai jadi $1. Nah, itu buat $10 gue mau beli, cuman SafeFile gue ngaco. Baru bisa beli ketika gue nanya-nanya ke lu, lupa ya komen. Gitu. Gue masih beli di angka 20 makanya gitu. Murah Nah, juga tapi. iya lumayan gue untung nih. Sekarang kan kemarin sampai 70, dia recover sampai $70. Tapi Bitcoin mencret lagi, ceger lagi gitu. Jadi sekarang ya sekitar 46-an. Gue masih untung sih. Gue tapi nggak beli banyak gue. Gue emang portofolio untuk Bani nggak banyak lah gitu. Tapi Gue ini bakal naik kemarin lagi sih, Dit? apa? Bakal ngepam lagi harusnya. Bentar ya, gue jelasin. Ya, Nah, ya. itu tuh sebenarnya yang terjadi si Pancake Bunny itu bukan hack gitu. Dia bukan kena hack, terus si ininya ini lambat lagi si Pancake Bunny. Lu ada ininya lah. Nah, kayak gini nih. Nih kan gua staking di sini lah gitu ya. Gue Ya. masuk ke sini dapat nih gua berapa gitu per hari berapa. Kayak staking lah intinya mah. Cuman macam-macam produk keuangannya gini, yield farming, bisa BTC, bisa BUSD. Ini yang dibilang itu Pin, kalau lu misalkan tadi di bear market lu mau auto kompon kayak gini,
Ntar lu nyediain baninya sama si USD-nya. Ini intinya ini produk keuangan lah atau yield farming ya teman-teman. Ini total deposit value-nya udah sampai 7 miliar dolar sih kan. Jadi yang terjadi ini bukan hacking ya. Kalau di hacking kan teman-teman duit teman-teman hilang di sini kan. Ketika join stakingnya gitu, hilang kan. Nah kalau ini enggak. Ini tuh flash loan, flash crash. Jadi yang harganya si Bani yang turun gitu. Jadi emang turun aja. Turun aja. Kenapa turun? Gara-gara ada flash loan. Yaitu di hacknya bukan di situnya. Di hacknya itu bukan di apa? Di si Baninya, tapi di sistem lainnya yang menyebabkan si Bani itu harganya turun. Bukan harganya turun. Jadi gini, ada orang memanipulasi DeFi, kan dia bikin liquidity pool gitu. Nah, liquidity itu rewardnya Bani. Tiba-tiba dia dapat reward 7 juta Bani. Terus Bani itu dijual, 7 juta itu dijual instan, jeder lah, makanya turun habis kan, harganya sampai 0. Tapi dapat 7 jutanya emang benar dapat 7 juta gitu. Benar, dia ada bug di ini kalau nggak salah, bukan di si Baninya, di sistem di Pancake-nya kalau nggak salah. Oh dia gara-gara bug juga dapat 7 jutanya. Oh, gara-gara ada bug ini Oracle. Gitu. Ada bug Oracle kayak si inilah, kayak si Ben, kayak si Chainlink. Ada bug AMM kalau nggak salah Oracle-nya. Nah, si Oracle itu yang menyebabkan dia bisa bikin liquidity pool gitu, reward-nya Bani, dia bisa mengeksploit itu, jadi dia dapat 7 juta Bani, gila. Circulating supply-nya aja Bani cuma 1 juta, dia tiba-tiba dapat sekitar 0,7 juta. Nah, itu yang dijual di 0,7 juta. 0,7 juta atau 7 juta? 6,7 juta Bani. Oh. Awalnya kan si circulating supply si Bani ada 1 juta. Diminting gitu gara-gara si hacker tadi dia ngedapat reward Bani 6,7 juta. Bayangin gara-gara dimanipulasi, gara-gara ada bug di Oracle-nya kalau nggak salah, bukan di si Baninya. Jadi dana yang disimpan di si Baninya mah nggak hilang gitu. Jadi kalau lu deposit apa nih si ini nih ETH BNB gitu, lu pairing ETH BNB, lu dapat reward gitu ya. Nah itunya nggak hilang, duit lu nggak hilang gitu. Tapi nilai Bani kita hilang jadinya, turun. Nilai Bani kita yang hancur gitu. Turunnya gila gitu. Turunnya gila sih. Nih. Terus sekarang gimana jadi sama Bani? Nah, itu sebentar sebelum ke situ kan banyak orang cari oportunis dong, gila lagi hancur. Pada beli. Gitu. Pada beli ya naik lagi, gua juga termasuk gua. Terus juga itu ada yang kayak mendadak juga gitu. Nah, misalnya gini, itu udah pada beli. Jadi kan lu bayangin gini. Itu setelah terjadi exploit itu kan orang pada beli. Itu kan mereka mah diuntungkan, sedangkan yang sebelum exploit mereka yang dirugikan kan. Nah, si Bani itu si timnya itu terjadi dilema antara dia mau menyelamatkan siapa, menyelamatkan yang lama apa penyelamatan yang baru, sebelum exploit atau setelah exploit. Nyelamatin yang lama, lu yang baru udah pada beli. Iya. Nyelamatin yang lama tuh misalkan gini, jadi ada hard fork bikin koin baru, yang lama, yang barunya jadi nggak berlaku gitu. Yang setelah exploit nggak berlaku. Nah itu nyelamatin yang sebelumnya. Nah, yang dilakukan sama si tim Pancake Bani itu dia udah pintar, dia nggak mau nyelamatin ngorbanin salah satu pihak gitu. Walaupun ada yang diuntungkan kan, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan gitu. Tapi lah dia didesain solusinya supaya jangan terlalu merugikan yang dirugikan dan tidak menguntungkan yang terlalu menguntungkan gitu. Nah, makanya nih bikin nih si Bani itu ada dia inilah dengan macam-macam lah gitu. Salah satunya sih untuk yang pemegang yang lama sebelum exploit akan dikasih koin baru namanya Free Bani, tapi dia punya use case lah gitu. Suatu saat dia bisa merecover kerugian dia itu, tapi mungkin nggak 100% lah gitu. Dengan ini gue juga bingung sih ini gimana. Jadi dia intinya gini lah, yang lama bakal dapat koin Fibani. Fibani itu bisa di swap lagi ke Bani, tapi ntar setelah 90 hari. Itu untuk menyelamatkan yang sebelum exploit. Yang setelah exploit pada beli juga kan.
ini kan sekarang supply ini jadi 10 kali lipat gitu. Jadi sekarang tuh si Bani kan market cap-nya jadi tiba-tiba naik tinggi kan si Bani itu. Nih, jadi 450 juta dolar. Nah, katanya mau buyback si apa? Si Baninya itu mau buyback nih di sini dibilang. Nih, tuh. Jadi rugi dong ini harus buyback itu banyak sebanyak itu ya. Enggak juga. Ternyata itu tuh dia buybacknya tuh macam-macam lah program buybacknya tuh gitu. Nih, katanya dia bukan dibeli, lu nggak akan kebeli lah di buyback sama tim berapa juta dolar. Gak mungkin satu bani lu 50 dolar gitu. Lu mau nge-buyback 7 juta, bayangin. 50 juta dolar dari mana duitnya? Ya dengan sistem ekonomi si bani di apa di apa kerugiannya itu udah nggak langsung instan, sekarang udah di burn gitu ya. Tapi sih ujungnya mau di burn gitu. Cuman duitnya dari mana ya itu dari hasil transaksi si bani ke depan gitu. Gitu. Pintar ini si apa? Si tim Bani ini, makanya ini jadi kayak bless in disguise kata si itu tuh. Luar biasa ini, jadi menyelamatkan apa kepercayaan si investor Bani dengan yang sebelum exploit dan setelah exploit dia dua-duanya menguntungkan. Tapi menurut gue sih tetap yang paling menguntungkan yang beli $1 lah. Itu walaupun kesannya dia oportunis gitu. Tapi ini semuanya orang happy. Tapi itu jadi pas si orang itu ngejual 6,7 juta, yang belinya ada tapi ya? Enggak dong, enggak. Kan dari ini mah dari liquidity pool belinya. Bukan dari Berarti orang. semua keambil. Kalau dari pancake gini kan bukan dari orang belinya, dari Ya. dari LP-nya. Tapi ada yang beli berarti, ada yang ada yang ya iya ada yang beli, tapi maksudnya ketika ngejual mah bukan dari orang. Kalau si Bani ini si hacker tadi belinya bukan dari orang, dia beli dari LP kan, bukan kayak lu beli LP itu belakangnya orang kan? Si LP itu belakangnya orang kan? Enggak, dia ada dua gitu, pairing gitu. Ya orang ngasih pairing juga gitu. Lu yang bisa deposit money sama BNB lah, dia kalau nggak salah dijadiin BNB gitu. Orang juga, tapi dia bukan order kayak itu gitu. Jadi dia akan selalu dikasih market maker gitu. Kalau lu kan ini kan kayak jual instan lah gitu. Kayak jual instan. Ya ujung-ujungnya ada orang juga gitu, cuman nggak kayak Indodax itu, nggak beda ini. Ini nih kayak gini nih. Bani/BNB itu. Ya. Nilai total BNB-nya 144.887 BNB. Gitu. Ini yang lu bisa convert ke Bani sebesar ini gitu. Ya, yang gue bingung tuh kan dia punya 6,7 juta Bani gitu ya. Dia bisa convert. Jadi dia kan jual tuh si Baninya kan berarti. Ya, habis langsung. Di convert ke BNB kan gitu. Iya, makanya harganya. Tapi di sipulnya cukup ya duitnya gitu. Di cukup, soalnya gini, prinsip kerja sipul itu dia akan mewadahi lu berapapun lu sell order lu akan dikasih dengan konsekuensi harganya turun. Gitu. Jadi kayak gini, makanya rugi lu, hati-hati kalau beli di liquidity pool kayak gini. Lu punya 6,7 juta Bani kan, tapi liquidity pool-nya ada 1.000 BNB, ya udah dapatnya cuma segitu lu. Gitu, jadi harganya tergantung sell order gitu, ada rumusnya gitu. Jadi dia sebenarnya nggak untung-untung amat juga sih hackernya kalau gitu sih. Enggak, tetap untung. Kalau nggak salah dia untung. Ya untung, tapi untungnya nggak sebesar 6,7 juta kali harga Baninya, nggak segitu berarti kan. Kalau nggak salah $39 juta, tetap gede. Soalnya liquidity pool si Bani udah gede masalahnya. Nah berarti yang nanggung kerugian itu siapa tuh? Yang nanggung kerugian 39 juta dolarnya? Ya itu, jadi istilahnya barang-barang gitu. Kayak misalnya dari lu ketika deposit ke Bani kan ada fee-nya. Itu yang bakal dibakar gitu. Bakar. Gitu. Intinya yang bakal menyelamatkan uangnya itu selain itu banyak, ada dari si timnya juga. Gitu. Nih, will be mitigated by aggressive buyback and burn program. Tuh, include apa? No loss, Bani pot, cross chain farming fee. Tuh. If necessary, the burning of tim Bani. Nah, dia si timnya juga mau nge-burning gitu.
gitu. Jadi menurut gue ini luar biasa sih, menurut gue cerdas sih ini. Jadi dia nggak buyback langsung dari duit dia sendiri lah. Dari mana 50 juta dolar gitu, nggak ada lah duit si tim si Bani. Sejalan dengan perkembangan si Baninya gitu. Gitulah bikin program-program gitu. Ya, ya, ya. Dan gua ngikutin di grup Telegramnya. Mereka menyambut positif dari yang sebelum exploit dan setelah exploit, investor baru gitu tetap menguntungkan gitu. Gitu. Jadi ya bisa aja gini kan sebenarnya mah ini kayak gini si Bani mau bikin koin si tim Bani mau bikin koin namanya QFI. Ini tuh kayak AV, kayak apalagi yang lending buat meminjamkan duit. Nah, misalkan ntar si orang yang lamanya yang kena flash crash, dia dapat ini katanya. Itulah, kan. Jadi muter-muter lagi nih kayak lu bikin program gitu. Tapi berarti harganya belum tuh bisa nyampe harga kemarin lagi tapi ya. Nih, kalau si Baninya naik terus mah ya bakal nutup sih menurut gua. Bahkan kalau nggak salah ya kalau si harga Baninya ngepam terus bisa harga si P Bani itu makin kecil. Ada rumusnya dah itu tuh. Tuh, ada rumusnya lah. Dia ngeluarin ini dalam waktu singkat ya. Dan semua orang happy sih. Makanya harganya recover. Walaupun sekarang ya recovernya segini lah. Nih, sekarang 47 ya lumayan lah gitu. Sekarang market cap-nya udah 460 gitu. Dulu sebelum itu baru seperempatnya gitu. Ya intinya dan gara-gara ini si Bani malah beken. Malah banyak tiba-tiba holdernya naik berapa kali lipat gitu. Terus grup Telegramnya nambah sehari 10.000 kayak gitu-gitu. Dan orang lebih percaya gitu ke si Bani itu ternyata dia bisa menyelamatkan investornya gitu. Soalnya udah teruji katanya gitu. Jadi berujung positif lah menurut gue dari kejadian ini. Menurut gue jadi orang lebih percaya lagi gitu sama si Bani. Tadi blessing in disguise jadinya. Blessing in disguise bener-bener ini. Menurut gue malah respect ke timnya sih ini. Sebelumnya gue nggak terlalu merhatiin lah gitu. Oke. Ya. Udah cukup Dad. Oke teman-teman, berikut tadi ya penjelasan tentang Bani ya. Jadi tadi kesimpulannya malah jadi tambah respect ya orang-orang Dad yang pegang Bani ya. Iya. Oke. Ya. Sampai sini dulu malam ini. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Thank you semua.